lagi sahabat Kabak Channel. Hari ini saya akan membahas tentang Pendeta Esra Soru Mejawa, Ustadz Adi Hidayat, yang mempersoalkan ketuhanan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya manusia biasa dan hanya seorang nabi. Tetapi Alkitab mencatat Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia nabi, dia Allah, dia imam, dan dia juga adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya mari kita melihat klip video berikut ini. Baik, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapa. Tanpa Bapa, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustadz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260 paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah, nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Oke teman-teman telah melihat bahwa Ustadz Adi Hidayat mengatakan Nabi Adam pernah dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Tapi Alkitab mencatat bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan, bukan dilahirkan. Dan dia mengatakan juga bahwa Nabi Abraham telah menghidupkan orang mati, dicincang-cincang lalu dihidupkan. Dia katakan lebih hebat dari Yesus. Tapi Alkitab mencatat Abraham bukan nabi, tetapi Abraham adalah bapa segala bangsa. Dan Abraham tidak pernah menghidupkan orang mati. Yang ada, yang dicatat dalam Alkitab adalah Abraham pernah disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, tetapi tidak jadi karena Tuhan telah mempersiapkan domba untuk dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Lalu kenapa Ishak tidak jadi dikorbankan? Karena manusia berdosa tidak bisa menjadi kurban bakaran untuk Tuhan. Itulah sebabnya mari kita melihat penjelasan Pendeta Esra Soru berikut ini. Saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Tapi dia mau menjelma jadi manusia. Nah, dia mau menjelma jadi manusia, kalau dia Tuhan, dia Allah, Tuhan atau Allah itu tidak bisa stop. Jadi Tuhan, jadi Allah, maka dia tetap Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Tapi dia mau menjadi manusia. Lalu akhirnya dia menjelma jadi manusia, lahir dari seorang anak manusia. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya. Berarti pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Tapi karena dia menjadi manusia, maka dia juga manusia. Karena itulah maka orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan atau Allah sekaligus adalah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, ya kan? Nah, karena itu maka sekarang
karena dia adalah Tuhan dan Allah, maka kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang menunjukkan, atau ada kata-kata, ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kealahannya, ada kata-kata perbuatan yang menunjukkan kemanusiaannya. Dan kita harus bisa bedakan. Kalau Yesus berkata, diam tenanglah, itu kan menunjukkan kealahannya. Nah, mungkin karena Yesus mengatakan, diam tenanglah, itu menunjukkan otoritas dia atas alam, makanya Pak Tong bilang bahwa kalau Pak Niko menghardik itu mengambil haknya Allah yang seharusnya tidak dilakukan, karena para rasul pun tidak pernah melakukan hal itu, ya. Tapi terlepas dari hal itu menunjukkan kealahan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kealahan. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Semua kata-kata itu jelas menunjukkan bahwa Yesus teman-teman, demikianlah video kami pada hari ini, dan saya percaya teman-teman sudah diberkati oleh video ini. Dan jika teman-teman sudah diberkati, marilah teman-teman bagikan ke teman-teman lain, dan dukung kami dengan cara like,